Tolong ya Mas ya, kalau bawa pulang pastikan yang halal aja. Kami ini kalau disuruh nahan lapar, dikit-dikit insya Allah masih bisa. Tapi kalau nahan api neraka nggak mungkin sanggup. Selamat berjuang kekasihku. I love you. Mwah. Saya nggak mengatakan istri itu penyebab korupsi, enggak. Tapi istri sangat bisa berperan penting untuk mencegah korupsi. Dengan tiap pagi ada ritual semacam ini kepada suami. Masalahnya ada istri yang pagi-pagi ngomongnya gini, Mas tahu nggak sebelah itu eselon berapa? Eselon 3 Mas. Itu dalam 2 tahun ini ganti mobil sudah 3 kali. Aku tuh kayaknya istri eselon 2 loh. Dari dulu dikasih mobil yang butut begini. Malu loh aku Mas. Saya tidak mengatakan istri penyebab korupsi. Tapi istri bisa mencegah korupsi. Pagi-pagi suami berangkat kerja, istri nyium tangan. Kemudian pesan, Mas, selamat berjuang kesatriaku, pahlawanku, yang membanting tulang sampai linu-linu, yang memeras keringat sampai kering kerontang. Tolong ya Mas ya, kalau bawa pulang pastikan yang halal aja. Kami ini kalau disuruh nahan lapar, dikit-dikit insya Allah masih bisa. Tapi kalau nahan api neraka nggak mungkin sanggup. Selamat berjuang kekasihku. I love you. Mwah. Ini kan bisa jadi gerakan anti korupsi itu mulainya pagi-pagi begini. Saya nggak mengatakan istri itu penyebab korupsi, enggak. Tapi istri sangat bisa berperan penting untuk mencegah korupsi. Dengan tiap pagi ada ritual semacam ini kepada suami. Masalahnya ada istri yang pagi-pagi ngomongnya gini, Mas tahu nggak sebelah itu eselon berapa? Eselon 3 Mas. Itu dalam 2 tahun ini ganti mobil sudah 3 kali. Aku tuh kayaknya istri eselon 2 loh. Dari dulu dikasih mobil yang butut begini. Malu loh aku Mas. Saya tidak mengatakan istri penyebab korupsi. Tapi istri bisa mencegah korupsi. Kan keren seperti itu. Itmi'nan, tentram akhirnya. Karena apa? Saling menguatkan di jalan ketaatan. Tentramnya datang dari Allah. Ini sakinah. Nah maka selain value sakinah ini tentu tadi sudah kita singgung beberapa, ada komponen-komponen fisik yang juga harus dipenuhi. Termasuk komponen fisik itu misalnya kita tidak perlu menaruh sesuatu yang bisa menghalangi rahmat Allah. Misalnya berhala tertentu atau kemudian memelihara hewan anjing di dalam gitu ya. Ini bagian dari penjagaan kita untuk kehati-hatian kita. Meskipun sebagian ulama mengatakan pada kondisi tertentu tidak sampai haram tetapi makruh tahrim misalnya. Cuman kan lebih hati-hati lebih utama misalnya. Kita juga misalnya mengupayakan rumah itu nyaman harus, tapi nyaman yang bisa melalaikan jangan. Contoh nyaman yang bisa melalaikan, saking nyamannya kalau adzan berkumandang malas meninggalkan rumah. Nah, ini sudah gak bermasalah ini. Kalau kemudian karena saking nyamannya rumah, membuat dia tidak bisa ke masjid. Membuat dia berat pergi ke masjid. Atau kalau ada panggilan, perjuangan di jalan Allah lalu tidak bisa berangkat. Saking nyamannya rumah. Dulu dialami sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu kan gitu. Di dalam perang Tabuk dia tidak berangkat karena salah satunya karena rumahnya nyaman. Rumah nyaman itu harus, tapi kenyamanan yang tidak melalaikan. Tidak perlu menghias dengan berlebihan. Semua juga akan ditinggalkan di dunia kan. Punya rumah kok pilar-pilarnya semuanya dihiasi emas murni. 24 karat per tiang 30 kilogram. Itu niatnya memancing kejahatan. Ingat, kejahatan bukan hanya terjadi karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Tidak berlebihan dalam soal rumah misalnya. Tapi sebagai penutup, rumah itu salah satunya adalah hal yang akan kita jawab di dalam hisab, maka hati-hati menyiapkan jawabannya.
Saya ini tahadus binikmah dikaruniai istri yang pandai memperbesar rumah. Jadi ini cerita penutup ya, saya sampaikan. Kami dulu menikah 20 Agustus 2004. Kami menikah itu, setelah menikah, dari acara di Ngawi, di tempat mertua saya, sampai acara di Kulon Progo, sampai saya bikin acara di Masjid Jogokarian, saya kemudian sudah mengontrak rumah kecil, masuk gang, gitu ya, motor harus dituntun. Gitu. Alhamdulillah, begitu masuk ke rumah yang di Jogokarian itu, saya bilang sama istri saya, maaf ya, rumahnya kecil. Kata dia, nggak apa-apa, yang penting cukup. Kayak gini ini sudah serasa dunia milik berdua. Dan memangnya nggak pengen punya rumah? Ya pengen banget punya rumah, tapi nanti di surga. Kalau di dunia pindah-pindah kontrakan nggak apa-apa. Asal sama kamu. Iya. Keren gitu ya. Emang nggak pengen punya rumah? Enggak, kan punya rumah itu nggak wajib. Iya ya, nggak wajib. Yang wajib apa? Yang wajib sholat. Iya. Sudah, kami tinggal di rumah itu. Alhamdulillah dengan segala suka dukanya. Termasuk dia awal-awal karena memang masih belajar masak sop. Ada tamu datang teman-teman di suku sop. Itu ternyata masakan sopnya itu bawangnya masih utuh-utuh gitu. Jadi dia ngertinya bumbui sop itu bawangnya dimasukkan gitu aja. Tapi dia pintar membesarkan rumah. Tahu caranya? Setiap sore dia beli jajan-jajan sehat untuk anak-anak, bikin minuman seger untuk anak-anak, sehat, jus dan macam-macam. Dia panggil anak-anak tetangga untuk datang ke rumah. Dari semula makan, minum, pelan-pelan diajak ngaji. Ketika diajak ngaji, pelan-pelan tambah, makin banyak, makin banyak. Di bulan keempat saya menyerah. Rumah sudah tidak bisa nampung, saya harus ngontrak rumah yang lebih besar. Dan ternyata rezekinya ada dari Allah. Allah ngasih. Bisa ngontrak rumah yang lebih besar. Di rumah yang lebih besar itu dia makin senang, anak-anak yang ikut ngaji makin banyak, makin banyak, makin banyak. Full ruang tamu sama ruang keluarga itu isinya anak-anak tiap sore. Nah, anak-anak ini dengan segala tingkahnya. Ada krayon, ada dinding. Gambarlah mereka. Digambar gunung, sebelahnya gunung, tengah-tengah matahari, ada jalan dari pojok kanan atas sampai kiri bawah, di atas jalan ada sawah-sawah, di bawah jalan ada rumah, ada ayam sedang mematuk jagung, ada pohon, ada burung hinggap, ada awan-awan dan ada burung-burung yang sedang terbang. Digambar semua diwarnai pakai krayon. Tepat pada saat itu, pemilik rumah yang menyewakan rumah itu inspeksi. Lalu marah, saya tuh ya nyewakan rumah bukan untuk dirusak kayak begini nih. Ya Allah, dicat bagus-bagus, dindingnya udah diorang-orang kayak begini. Bubar-bubar, anak-anak itu bubar. Istri saya nangis. Lawang anak-anak cuma ngaji. Nyoret-nyoret tembok dikit kan besok bisa dicat lagi. Itu aja kok dimarahi. Ketika istri saya nangis, saya berdoa. Ya Allah, kalau memang punya rumah itu baik, ya Allah. Bisa untuk ngaji anak-anak, kalau nyoret-nyoret tembok nggak ada yang memarahi, ya Allah. Ya sudah, ya Allah, kami nggak keberatan dikasih rumah. Loh, Anda keberatan nggak dikasih rumah? Loh, saya keberatan awalnya. Karena di dunia ini mbok ya hak pakai saja, kalau hak punya itu masalahnya di akhirat kena audit, kena hisab. Kalau cuma pakai kan nggak kena hisab. Kalau punya, itu kena audit, kena hisab tadi. Ya sudah ya Allah, kalau gitu, lah daripada dimarah-marahin anak-anaknya. Dan Masya Allah, pulang waktu itu dari Jawa Timur, ada musibah banjir di 2008 itu di Bengawan Solo, daerah Bojonegoro. Saya bersama relawan Masjid Jogokarian dari sana pulang setelah bawa bantuan ke sana, beberapa truk dan relawan medis dan relawan kesehatan. Pulang itu istri saya cerita, kemarin ada ibu itu nawarin rumahnya untuk dibeli. Loh, iya toh? Kok ke kita nawarinnya? Iya, karena dia tahu kalau rumah kita kan nanti dipakai pengajian-pengajian. Dia seneng, siapa tahu dapat pahalanya.
Oh gitu, harganya berapa? Sekian. Saya temui, Bu, rumahnya ditawarkan. Nggih, Mas Salim. Harganya berapa? Sekian. Wah, kok mahal, Bu? Saya nggak punya kalau uang segitu. Lah Mas Salim punyanya berapa? Saya diskon wis. Ini di bawah harga yang ditawar oleh orang lain. Saya diskon buat Mas Salim sekian. Di diskon segitu, Bu, tabungan saya baru ada sepertiganya. Nggak apa-apa, dibayar sepertiga dulu aja, Mas Salim. Saya sedang butuh kok, ya pas. Yang saya butuhkan sekarang yang sepertiga itu. Kapan pindahan? Nanti saya sewakan truk saudara saya. Biar dibantu. Bener loh, Bu, baru sepertiga loh, Bu. Enggak apa-apa, sepertiga. Memang jumlah yang sekarang saya butuhkan sepertiga uang itu. Masya Allah. Pindahan. Di situ. Jadi, tempat untuk ngajinya makin besar, tapi anaknya juga makin banyak. Waktu itu kalau nggak salah 50 anak sudah yang ngaji di rumah. Oh itu sudah tembus sampai ke ruang makan. Tembus sampai dapur. Waduh kalau begini, repot juga ya. Terus satu hari istri saya itu nekat, tiba-tiba dia manggil temennya yang arsitek, tolong digambar dong Mas, ini kalau dijadikan 2 lantai gimana biar ngajinya di lantai atas. Nggak konsultasi sama saya. Saya nggak punya uang loh itu, bener-bener. Saya ditelepon pas lagi di Australia. Dikirimin kan waktu itu gambar desainnya. Habis berapa itu untuk jadi lantai 2 begitu? Waktu itu sekitar tahun 2012. Dia bilang, habis 200 juta. La ilaha illallah. Dari mana itu uangnya? Tiba-tiba, selisih 15 menit, saya ditelepon penerbit Proyumedia. Dek, mohon maaf, Mas Fani waktu itu, ada salah perhitungan tentang royalti buku. Ada 200 juta yang belum kami bayarkan. Kan namanya hidup pas-pasan, Pak. Pas butuh, pas ada. Seperti itu juga. Jadilah itu jadi lantai 2. Jadi tempat ngaji sampai sekarang bertahan menjadi rumah Quran Aila Jogokarian itu. Itu strategi istri saya dalam memperbesar rumah itu. Sampai sekarang akhirnya atas dan bawah kepake ngaji semua, kami tergusur. Pindah rumah di kampung sebelah. Ya alhamdulillah lebih besar gitu. Jadi tergusur-tergusurnya seperti itu. Karena memperbesar rumah itu dengan cara apa? Menjawab kepada Allah, kalau Allah tanya, ini buat apa? Kan kita dulu waktu kecil minta uang sama ibu. Bu, minta uang 5.000. Apa pertanyaan pertama ibu? Buat apa? Sama. Kita minta macam-macam sama Allah, tapi belum menyiapkan jawaban buat apa. Ada yang berdoa, ya Allah minta suami yang soleh, ya Allah, gitu. Ada? Dijawab dulu sama Allah, buat apa? Suami soleh buat apa, Mbak? Hah? Emang suami soleh itu penting? Penting, yakin? Ada 2 wanita paling mulia sepanjang zaman yang disebutkan Quran. Satu namanya Asiyah, satu namanya Maryam. Wanita paling mulia sepanjang zaman. Satu Maryam tidak punya suami, betul? 2 Asiyah punya suami tapi tidak soleh, betul? Kalau 2 wanita paling mulia sepanjang zaman, ternyata satu tidak punya suami, satu suaminya tidak soleh, apakah suami soleh itu penting? Kalau belum bisa menjawab ini, mohon maaf, nunggunya agak lama, antrinya panjang nih yang mau dikasih suami soleh ini. Jadi jawab dulu, buat apa suami soleh? Ya Allah, saya itu ya pengen mulia, tapi bukan seperti Maryam, bukan seperti Asiyah. Pengennya seperti Khadijah, pengennya seperti Fatimah, pengennya seperti Aisyah. Ada yang pengen seperti Aisyah? Kalau pengen seperti Aisyah, berarti ada Ummu Salamah, ada Hafsah. Partnernya banyak, maksudnya gitu. Gitu ya, jadi ini tadi kita membahas rumah impian kita adalah untuk mewujudkan sakinah dengan segala pernak-perniknya. Kalau mau rumah itu seperti hadis, terasa lapang, maka perbanyak ketaatan di dalamnya. Termasuk ketaatan tadi, salah satunya dengan menjawab
Apa? Buat apa rumah ini? Maka kalau kita punya jawabannya, mudah bagi Allah untuk memberi karunia. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai tadi yang dibicarakan, kita buka sesi tanya jawab. 2 ikhwan dan 2 akhwat, silahkan bisa angkat tangan. Untuk ikhwan dulu, boleh. Ya, yang 2 itu ya. Untuk yang akhwat, oke, yang ikhwan dulu aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan Ustadz atas materi yang dibawakannya, cukup menarik dan informatif. Jadi pertanyaan saya gini Ustadz, tadi kan salah satu cara kita untuk misalnya menjaga anak yaitu membuat memori-memori yang baik, dan salah satu untuk membuat peradaban baru kita pindah gitu Ustadz ya. Tapi kan terkadang kita misalnya sebagai anak ya Ustadz ya, itu nggak cukup untuk apa ya, kayak kita kan bisa dipengaruhi oleh oleh lingkungan kita, misal di sekolah atau di kampus gitu yang bermacam-macam gitu Ustadz. Nah terus kadang-kadang orang tua kan juga bingung juga gitu Ustadz, mereka mungkin punya caranya dan si anak juga punya pandangannya sendiri, misal kayak gitu Ustadz. Nah itu gimana cara supaya rekonsiliasi antara pandangan anak dan pandangan orang tua gitu Ustadz mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon jawaban dan penjelasannya Ustadz berkaitan dengan pertanyaan berikut. Apa saja kriteria yang harus diperhatikan untuk mencari jodoh agar mendapatkan keluarga yang sakinah? Dan bagaimana cara kita mengetahui dengan tidak melanggar syariat bahwa calon yang kita cari tersebut memiliki kriteria tersebut? Baik, Quran itu punya bahasa menarik dalam hubungan anak dan orang tua. Wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan persahabatilah mereka dalam urusan dunia secara ma'ruf, secara patut, secara penuh kebaikan. Maka kita ini sejak balik harus sudah bisa memulai proses berdialog dengan orang tua. Artinya, kita menempatkan diri sebagai anak yang punya pendapat, bisa menyampaikan dengan penuh kesopanan, adab kepada orang tua, untuk juga menjadi pertimbangan orang tua dalam menentukan berbagai keputusan, apalagi terkait hidup kita. Itu penting. Jadi itu bahkan termasuk ukuran kedewasaan. Bagaimana kemudian, ya, mungkin orang tua belum terlalu siap untuk melibatkan pendapat-pendapat kita, tapi kita kemudian bisa menyampaikan dengan artikulatif, dengan baik gitu ya, bahwa kita punya pendapat. Kalau orang tuanya faham, maka akan dibuka. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tahu ini perintah Allah, harusnya langsung dilakukan pun tidak masalah. Tapi dia mengatakan kepada Ismail alaihissalam, fangdur madza tara. Coba kemukakan pendapatmu. Iklim-iklim seperti ini, iklim musyawarah, itu penting untuk dihidupkan di rumah. Nah, kita juga sebagai anak muda, istilahnya jangan gampang mutung. Mutung itu bahasa Indonesia apa? Jangan gampang menyerah gitu ya. Misalnya kemudian orang tua ngomong itu, ya udah, lalu kita kemudian pergi, kita nyerah. Enggak, kita tetap bisa memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi kita, apa yang ingin kita sampaikan. Kalau ini sudah dibiasakan, lama-lama orang tua akan semakin bisa menghargai sudut pandang kita. Jadi ini memang perlu proses pelan-pelan, yang bicara satu sama lain, dan pada kondisi tertentu kita boleh berstrategi, bersiasat. Misalnya mencari dukungan salah satu dari mereka dulu sebelum bicara secara umum. Pastikan dulu ibu di kubu kita sebelum ngomong sama bapak, misalnya gitu kan. Karena itu biasanya powerful. Atau kalau tidak, ternyata bapak dan ibu kontra sama kita, mungkin kita perlu ngajak bicara orang yang dihormati bapak dan ibu, misalnya Pak D.
Mereka ngaduin kita ke Pak D. Ini loh Pak D, ponakanmu ini loh malah ngeyel begini-begini. Ternyata Pak D sudah kita lobby gitu kan. Wah memang nih anak kalian ini memang bangga aku bisa punya pendapat, berani menyampaikan. Mbok ya dihargai toh Dek. Gitu. Misalnya gitu kan. Nah itu jadi dinamika yang asik di dalam keluarga. Itu kita upayakan demikian. Yang kedua, sebenarnya kriterianya kan satu ya dari Rasulullah SAW itu. Maksudnya begini, Islam itu punya konsep namanya sekufu. Kafaah, kesekufuan. Sekufu itu konsep yang dibikin supaya kita semua nyaman dan cepat beradaptasi. Maksudnya kalau sepadan dalam soal sosial ekonomi, sepadan dalam soal pendidikan dan intelektualitas, sepadan dalam soal penampilan fisik, paras tidak terlalu jomplang, itu kan untuk kemudian menyesuaikan diri satu sama lain jadi mudah. Tetapi semua kesekufuan itu tidak mutlak. Yang mutlak hanya satu, yaitu tentang iman, tentang agama, tentang akhlak. Di luar itu semua bisa dikompromikan. Makanya dulu ada cerita seorang wanita yang sangat cantik jelita. Kira-kira kalau ikut Miss Universe pantas begitu, menikah dengan seorang suami yang suaminya itu hanya ganteng di mata istrinya. Seluruh dunia mutafak alaih dia jelek gitu misalnya. Ditanya istri ini, kok gelem, kok mau nikah sama dia? Kata istrinya, karena kami ini memadukan iman. Kata Nabi, iman itu separuh sabar, separuh syukur. Saya bersabar dapat dia, dia bersyukur dapat saya. Ada istri lulusan S3 dari Jerman. Suaminya SD dari Gunung Kidul. Impres lagi. Tapi suami istri ini bisa, karena istrinya hormat sebagai istri kepada suami. Dek, kata suaminya, kalau ngomong sama aku pelan-pelan ya dek, maklum prosesor lama, impres ya dek. Kata istrinya, ndak mas, pokoknya saya hormat sama mas, mas imam saya, suami saya, meskipun saya ini kuliah sampai S3, apalah mas S3 itu, wong itu HP dari Korea itu sudah S24. Kalau nyaman, kenapa tidak? Gitu ya, beda itu tidak mahal. Tapi kalau dalam soal agama, akhlak, itu kriteria yang dimutlakan oleh Nabi. Makanya beliau mengatakan, tungkahul mar'ah li arba. Wanita dinikahi karena 4 hal. 1, li jamaliha. Ini beliau sedang memaparkan fenomena li jamaliha. Rata-rata lelaki di dunia ini menikahi perempuan pertama-tama lihat parasnya, cantiknya. Yang kedua, walinasabiha, karena garis keturunannya. Ini juga biasanya laki-laki banyak, kalau nggak dapat cantik-cantik banget, nggak apa-apa, tapi garis keturunannya bagus. Termasuk perbaikan keturunan. Gitu. Yang ketiga, walimaliha, agak sedikit, laki-laki kok agak mata duitan begini. Gitu. Nyari wanita karena pertimbangan kekayaan. Yang keempat, lidiniha, makin sedikit lagi orang memperhatikan kok karena agamanya. Tapi yang direkomendasikan Rasulullah cuma satu. Fatfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang beragama, niscaya kamu beruntung. Nah kalau begitu, kriteria itu agama. Tapi ada siasatnya kata Imam Ahmad untuk mengamalkan hadis ini. Kata Imam Ahmad kepada murid-muridnya, kamu kalau mau menikah, pastikan dulu kamu seneng sama fisiknya. Cantik itu relatif, tapi kalau dia cantik di matamu, menentramkan kamu, maju. Lalu baru tanyakan bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya. Kalau agamanya, akhlaknya baik, maju terus. Kalau agama dan akhlaknya tidak baik, kamu mundur. Maka kamu berarti melaksanakan hadis ini. Kamu maju atau mundur, keputusannya terletak pada pertimbangan apa keadaan agamanya. Jangan sampai terbalik. Mentang-mentang ada ustadz nawarin, anak saya perempuan solihah loh dek. Siap ustadz, saya mau ustadz. Sudah mau karena agamanya baik, begitu dipertemukan ternyata wahyah. Tahu ukhti wahyah?
fotonya wah, aslinya yah. Karena pakai filter terus gitu kan. Ya, itu namanya wahyah. Lalu kamu mundur, padahal ini jelas solihah. Kamu mundur gara-gara fisiknya tidak sesuai selera. Maka ini melanggar hadis yang tadi. Jadi yang benar yang mana? Kamu tertarik dulu, lihat fisiknya, oh menarik. Yang enggak cantik itu relatif kok, ada yang seneng barang-barang cacat kok misalnya. Loh iya, misalnya lesung pipit. Loh itu teori medisnya itu cacat. Tapi banyak yang seneng, ya kan? Gingsul. Itu kan bermasalah menurut dokter gigi. Tapi banyak yang seneng, iya kan? Jadi dagu belah. Itu sebenarnya nggak sempurna secara anatomi. Tapi banyak yang seneng, misalnya gitu ya. Jadi cantik itu kan relatif. Tapi kalau kamu tertarik, nah kamu jalan, maju, tanya agama. Kalau agama oke, maju terus, agama nggak oke, mundur. Itu berarti kamu melaksanakan hadis ini. Itu caranya. Nah, berikutnya, bagaimana menerjemahkan kriteria agama dan akhlak itu? Kalau saya ulang, saya biasanya merujuk pada 4 hubungan. 1, hubungannya dengan Allah, 2, hubungannya dengan orang tua, khususnya ibunya, 3, hubungannya dengan teman-teman akrabnya, 4, hubungannya dengan anak kecil. Kenapa? 1, hubungannya dengan Allah. Kalau sama Allah saja tidak setia, guys, gimana kamu berharap dia setia padamu, Beb? Gitu kan. Iya kan? Setia sama Allah itu nilai mutlak. Loh, gimana caranya ngelihat kesetiaan sama Allah? Contoh, mbak-mbak, uhti di sini, lalu ada ikhwan yang mendekati karena mengamalkan apa yang disampaikan Ustaz Salim. Saya tertarik lihat fisik antum. Boleh nggak ta'aruf gitu kan? Maka simpan foto profilnya, besok pagi pergi ke masjid tempat yang paling dekat dengan tempat tinggal ikhwan itu. Tunjukkan foto itu kepada marbot, tanyakan, ini kalau subuh kelihatan nggak? Clear, kalau duhur masih di kantor, asar belum pulang, maghrib masih di jalan, isya kena macet, ya kan? Subuh, nggak ada alasan. Oh subuh sudah berangkat, soalnya tempat tinggalnya Kerawang, kerjanya di Jakarta Pusat, gitu kan? Kok ya ada gitu. Ya misalnya, tunjukkan, oh marbotnya bilang, Masya Allah dek, bukan cuma tampak dek, itu sering merebut pahala saya. Oh saya baru mati, nyalain lampu sama buka jendela, dia sudah langsung pegang mic mau azan. Padahal tugas saya. Misalnya, maka dicentrang, masuk Pak Eko. Iya kan? 1. Itu contoh. Lalu kemudian yang kedua, hubungannya sama orang tua, khususnya ibunya. Ini juga saya ingin menyampaikan, sebenarnya ya nggak mungkin kalau dia sayang sama ibunya benar-benar, kok dia jadi mendolimi istrinya, itu nggak mungkin. Karena dia pasti tahu, ini sama-sama bertaruh nyawa, sama-sama pendarahan, sama-sama mengejan dengan rasa sakit, kontraksi luar biasa, yang ini melahirkan saya, yang ini melahirkan anak saya, akibat perbuatan saya. Kayak gitu mikirnya, mana mungkin tega nyakitin istri gara-gara ibu. Nggak mungkin harusnya. Kalau beres loh ya. Jadi makanya mbaknya kemudian, karena ikhwannya mendekati, atau masnya karena akhwatnya ini menarik, gitu ya, datengin ke tetangganya, tunjukin fotonya. Ibu kenal mbak ini? Kenal, tetangga sebelah toh. Iya. Bu, pernah nggak lihat mbak ini membentak ibunya? Nggak pernah dek, nggak pernah. Wong itu mbaknya itu kalau berangkat kerja atau berangkat kuliah, itu cium tangan ibunya yang sedang nyapu di halaman, dielus-elus kepalanya, didoakan, terus itu anak itu dada-dada sama ibunya itu sambil jalan mundur sampai pintu gerbang. Pernah sampai jatuh ke jengkang, gitu kan? Saking sayangnya sama ibu. Oke, masuk Pak Eko, contreng. Yang ketiga, hubungan sama teman-temannya. Karena apa? Almar'u ala dini khalilihi. A, karena teman itu cerminnya dia. Kayak apa teman-temannya, dianya ya kayak begitu. Yang kedua, yang B, karena teman-temannya ini yang tahu. Dia ini kalau ngomong bisa dipercaya apa enggak, kalau janji ditepati atau enggak, kalau utang ditagih galak apa enggak.
ngemplang apa enggak, nikung apa enggak, mereka tahu. Gali info dari teman-temannya. Yang keempat, hubungannya dengan anak kecil. Kenapa hubungan dengan anak kecil penting? Karena Anda tidak sedang hanya memilih suami atau istri, tapi Anda memilihkan ayah dan ibu untuk anak-anak Anda. Anda bisa milih siapa jadi suami, siapa jadi istri. Anak-anak kita itu nggak bisa milih dari ayah dan ibu macam apa dia akan dilahirkan. Maka tanggung jawab soal milihnya itu pada kita. Dan anak kita punya hak untuk menggugat di akhirat kalau tidak dipilihkan yang soleh atau solihah. Clear ya? Jadi guru TPA, TPQ prospektif ya. 4. Itu 4. Sekarang saya berikan adendum, catatan tambahan untuk akhwat. Karena akhwat biasanya ngeluh. Enak jadi ikhwan Ustadz, bisa inisiatif. Bisa mengambil gagasan terlebih dahulu. Kalau akhwat nunggu, nggak datang-datang. Bisa, akhwat itu bisa berinisiatif. Berani kayak Ibunda Khadijah? Nggak apa-apa, kalau memang secara budaya aman. Artinya nanti tidak dijadikan bahan gosip se-RW gitu kan. Menawarkan diri tapi nggak laku. Jangan kalau begitu. Berarti ada cara lain. 1, kerahkan wali. Karena wali Anda sebenarnya punya tanggung jawab untuk mencarikan suami yang soleh. Bukan sekedar jadi juri. Tapi panitia. Kan bapak-bapak sering jadi juri. Mana calonmu? Menurut bapak nggak cocok. Ini jenggotnya tidak simetris. Bisa gitu kan? Bapak-bapak kan begitu. Cuma menjadi juri. Padahal harusnya panitia. Dia harus nyarikan. Kalau bapak belum berani ngomong sama abang. Bang, tukeran temen yuk bang. Maksudnya gimana dek? Temen abang buat aku, temen aku buat abang. Skenario kita susun. Gitu. Boleh. Sama bapaknya juga boleh. Pak, pesen dong. Nanti kalau di tempat kerja ada yang menarik atau koleganya bapak atau anak temennya bapak yang soleh, ajaklah ke rumah, misalnya begitu. Atau sama kakeknya pergi subuhan. Kek, nanti kalau sholat subuh berjamaah, di depan ada yang khusyuk, tawaduk, berkarisma, dikirnya lama, soli gitu. Ajak pulang ya, nanti sarapannya masakan aku loh. Siap, cu. Kata kakek kan tuh. Ternyata yang diajak pulang kakek seumur beliau semua. Kok tua-tua kayak namanya soft pertama cu, isinya kayak begini tuh. Soft pertama. Jadi ini mengerahkan wali. Makanya wali yang baik itu tanggung jawabnya seperti itu. Sayyidina Umar ketika Hafsah ditinggal wafat suaminya Khunais bin Hudzafa As-Sahmi yang gugur di perang Badar, itu begitu masa idah Hafsah habis, langsung gerilya. Pertama nemui Abu Bakar, Hafsah sudah habis masa idahnya. Gas nggak nih? Gitu kan. Gas nggak nih? Abu Bakar diem aja nggak kasih respon. Lama-lama Umar jengkel, nggak jelas. Akhirnya pergi. Dia temui Sayyidina Utsman. Utsman, kamu kan baru saja ditinggal wafat istrimu Ruqayyah. Nih Hafsah juga masa idahnya habis nih. Mau nggak kalian? Aku jodohin, ya? Kaget kan? Utsman itu orangnya kayak pemalu gitu, ditembak langsung gitu kan kaget. Kata Utsman, bentar. Aku pikirin dulu ya 3 hari ya. Aku pikirin dulu, oke? Langsung pergi gitu. Ya nggak apa-apa, pikirin. 3 hari kemudian ditagih. Gimana Utsman? Enggak apa-apa kan? Kalau enggak mau nggak apa-apa kan? Gitu. Ya nggak apa-apa, mendingan gitu daripada yang nggak jelas tuh sebelah sana. Terus Umar nih sedih gitu, akhirnya menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah gimana ya? Saya sudah nawarin Hafsah kok Utsman nggak mau ya? Nabi SAW berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan untuk Hafsah laki-laki yang lebih baik daripada Utsman. Dan mudah-mudahan Allah memberikan untuk Utsman perempuan yang lebih baik daripada Hafsah. Ternyata ini kode. Beberapa hari kemudian Sayyidina Utsman dinikahkan dengan Ummu Kulthum binti Rasulillah, putri beliau. Lalu Rasulullah tiba-tiba menemui Umar dan berkata, bagaimana kalau aku saja menikahi Hafsah? Aku nikahkan engkau ya Rasulullah dengan Hafsah binti Umar. Maharnya terserah. Jadi khitbah, ijab, qabul jadi satu. Aku terima nikahnya Hafsah binti Umar dengan mahar sekian-sekian. Pas walimah, Abu Bakar mendekati Umar.
Kesel ya kemarin sama saya. Ya iyalah, laki-laki kok nggak jelas. Kata Abu Bakar, sebenarnya ya siapa sih yang nggak mau sama Hafsah? Keren, cerdas gitu. Lah kenapa kamu nggak ngomong? Soalnya beberapa hari sebelumnya aku mendengar Rasulullah juga nanyain masa idahnya Hafsah. Kayaknya itu juga kode. Itu juga kenapa nggak ngomong? Kata Abu Bakar, ya kan nggak mungkin aku buka rahasianya Rasulullah. Apalagi nikung, nggak mungkin. Abu Bakar gitu loh, nggak mungkin nikung gitu. Makanya kalau punya teman, punyalah teman kayak Abu Bakar ya. Bisa jaga rahasia dan anti nikung. Itu luar biasa. Saya ini menggambarkan, kayak Umar itu langsung ambil inisiatif untuk mencarikan suami yang soleh buat anak. Nah, bapak-bapak Anda perlu mendengar potongan video ini. Abang-abang Anda, paman-paman Anda, kakek-kakek Anda, kalau masih kakek buyut, tak apa-apa. Ya, siapa tahu punya jejaring sesama pahlawan gerilya, ya kan gitu. Cicitnya maksudnya gitu. Insya Allah ini jadi jalan terbuka. Demikian Mas, ya. Barakallah. Ya, alhamdulillah. Sesuai tadi yang disepakati juga dari akhwat bisa 2 pertanyaan, silahkan diangkat tangan. Nanti ada teman panitia yang akan ya. Ada 2 ya, yang satu tengah, yang satu sini. Rafa. Ustadz izin bertanya, bagaimana tips menjadi ibu yang selalu dirindukan anak dan istri yang selalu dirindukan suami? Terima kasih jawabannya. Ini kayaknya tema satu kajian mendatang nih MRBC ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Tadi kan ada 4 kriteria untuk memilih calon suami yang baik, yaitu hubungannya dengan Allah, dengan orang tua, dengan kerabat, dan anak kecil. Jika ada seorang laki-laki yang berniat serius dan memenuhi 3 kriteria tersebut, tetapi memiliki hubungan yang kurang baik dengan ibunya karena sering berselisih pendapat, baiknya apa yang harus dilakukan, Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, ini singkat saja ya karena waktu ya. Kalimatnya agak enak sebenarnya. Karena sekarang itu tantangan utama anak. Kenapa anak itu tidak rindu kepada orang tua? Karena mereka kecanduan gadget kan. Salah satunya. Gadget itu responsif. Itu kaca kuncinya di situ. Gadget itu responsif. Gadget itu disentuh, dia ngasih respon. Dipencet, ngasih respon. Diusap, ngasih respon. Kalau ibunya dipanggil 4 kali baru nengok, Bunda, 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 apa sih? Nengoknya marah, maka pasti dia pilih gadget apa pilih bunda? Pilih gadget. Karena gadget responsif, bundanya enggak. Maka ternyata satu sekarang jadi orang tua bukan cuma bunda, bapak-bapak juga. Jadi orang tua sukses itu sekarang simple tipsnya. Jadilah orang tua yang kalau disentuh-sentuh dan dipencet-pencet lebih asik daripada gadget. Lalu miliki aktivitas bersama yang sifatnya fisik. Perbanyak aktivitas fisik dengan anak-anak ini. Kalau di rumah bisa dipasang ring basket, pasangi. Jangan di atas rak piring kan. Kalau di rumah masih bisa main gobak sodor, lakukan. Kalau di rumah masih bisa main petak umpet, lakukan. Ya. Kalau masih bisa sepedaan bareng, lakukan. Jadi apapun yang bisa membangun hubungan yang akrab antara orang tua dengan anak, yang berbentuk aktivitas fisik, kita utamakan. Baru nanti, karena yang namanya gadget itu tidak terhindarkan, kalaupun anak harus pegang gadget,
tentukan dosisnya. Sepakati sehari semalam, berapa jam maksimal, waktunya apa saja, kapan waktu-waktu yang tidak boleh ada gadget di antara kita. Misalnya saat di meja makan, jangan ada gadget di antara kita. Misalnya saat sudah di tempat tidur, jangan ada gadget di antara kita. Misalnya antara maghrib dengan isya, karena kita semua mau ngaji. Itu kita sepakati sama anak. Lalu, dampingi. Pada kondisi-kondisi tertentu, mendampingi anak untuk berada bersama gadgetnya, itu juga penting. Yang berikutnya, get involved. Kita harus terlibat sama anak, apa yang kemudian disukai anak. Apalagi tumbuh dewasa, senangnya K-pop. Ya nggak apa-apa, tahu sedikit tentang K-pop supaya obrolannya nyambung dan bisa memberikan koreksi-koreksi pada titik-titik yang sudah mengkhawatirkan. V itu ganteng banget ya, pesonanya begini. Iya sih, gini. Tapi kalau kehidupan pribadi sama teman-temannya gimana? Dulu tuh zaman Nabi ada namanya Mus'ab bin Umair. Nah, kan masuk ceritanya kan nyambung begitu ya. Keterlibatan itu menjadi ibu, menjadi istri kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Tadi kan soal melebihi gadget itu juga penting. Dan kemudian bagaimana istri, ini salah satu hal penting. Nanti misalkan Allah menakdirkan Anda dapat suami secara karir di bawah Anda, secara gaji ekonomi di bawah Anda, tetap tempatkan diri Anda sebagai istri. Tetaplah merasa butuh kepada suami. Mas, aku mau ke salon dong. Kayaknya dapat budget nafkah dari suami. Loh kan kamu punya duit banyak, Dek. Iya, tapi kan aku tuh pengen gitu, supaya tetap bisa merasakan Mas itu suami yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya enggak? Tetap merasa pada posisi suami kawam, suami. Mas, meskipun Mas jangan insecure lah sama aku. Karir rezeki itu Allah yang nentukan. Mungkin aku dapat gaji banyak begini, karena aku tuh istrinya Mas. Kalau sama orang lain mungkin nggak kayak gini. Karena ini rezekinya suami soleh. Jadi tetap besarkan hatinya. Karena ini adalah posisi yang sangat krusial. Akhir ini banyak mendapati kasus bermasalahnya rumah tangga karena makin insecure-nya suami sampai pada titik dia kemudian tidak percaya diri depan istri dan tidak merasa punya qawam di depan istri sehingga mencari lokasi lain untuk menjadi qawam. Paham maksudnya? Dulu kenapa? Misalnya di satu kota di Indonesia Timur ada seorang bos skincare ya, cantik, jelita, kaya raya, luar biasa suaminya, lalu ternyata selingkuh sama pembantu yang kalau dijejerkan antara selingkuhan dengan istri resmi, kayak apa? Bagikan langit dan bumi. Tapi apa yang dicari suami dari pembantu yang jauh banget dari soal kecantikan dan istrinya itu? Qawam. Dia masih bisa nyuruh, dia masih bisa merintahkan, dia masih bisa kemudian menjadi seorang laki yang memimpin kepada pembantu itu. Kalau sama istrinya karena nggak bisa. Ini contoh. Jadi ini nasihat untuk para akhwat, salah satunya setinggi apapun karir, sebesar apapun pendapatan melebihi suami, tetap tempatkan diri sebagai istri. Salihah, taat, memberikan pendampingan pada suami dalam berbagai ketaatan. Sesibuk-sibuknya masih sempat nyiapin sajadah sama peci suami untuk berangkat ke masjid. Sesibuk-sibuknya masih sempat, meskipun bukan dia yang bikin, mungkin pembantu yang bikin, tapi dia yang nyajikan kopi buat suami. Mungkin yang bikinin pembantu, tapi yang nyajikan istri. Karena ini akan menjadi satu pengikat yang mengokohkan. Itu saya kira. Ini karena panjang, lain waktu lebih detail insya Allah. Yang berikutnya tentang
Kalau 3 sudah terpenuhi tapi yang tidak bagus hubungan dengan ibu, silakan dicek tidak bagusnya karena apa? Karena mungkin yang salah bukan suami, mungkin karena ada trauma, luka pengasuhan masa lalu di mana ibunya mungkin dulu belum memahami bagaimana mengasuh anak yang benar, lalu itu menimbulkan trauma pada dia. Pada kondisi tertentu yang seperti ini masih bisa diterima, meskipun hubungannya misalnya dengan orang tua kurang baik. Nanti kita dalam pernikahan misalnya kemudian pelan-pelan ikut membantu dia untuk bisa berbakti kepada ibunya. Mungkin dengan tinggal terpisah itu justru akan memperbaiki hubungan antara dia dengan ibunya, dan kita mendampingi dia, membantu dia untuk berbakti dengan kadang-kadang berkunjung, memberi hadiah, menunjukkan bakti yang lebih baik. Demikian Allah. Ya, alhamdulillah cukup sudah, mudah-mudahan menjawab kepada para jamaah semua pertanyaan yang tadi disampaikan. Mungkin untuk itu untuk memberikan penutup, maka kita bersama-sama tutup kajian kali ini dengan doa yang insya Allah akan dipandu atau akan dipimpin oleh Ustaz Salim Hafillah. Tafadhol Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in warda 'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan penutupan doa tersebut, maka Alhamdulillah untuk kajian kita hari ini selesai. Untuk itu mungkin dipersilahkan kepada Bapak Yusfiardi Tamrin atau Buya Amdi selaku Ketua Dewan Pengawas MRBJ bisa menyerahkan sedikit cenderamata dari MRBJ untuk Ustaz Salim Hafillah, dan juga untuk dokumentasi dimohon dipersiapkan juga. Jazakumullah khairan kasiran kepada Ustaz Salim Hafillah yang sudah memperkenankan hadir dan juga mengisi kajian ilmu di siang hari ini. Ya. Yang insya Allah setelah ini kita akan sholat asar. Sholat asar pada jamaah. Asar. Ya, untuk para jamaah yang mungkin ingin memperbaharui wudu dipersilahkan, ya, karena sebentar lagi azan berkumandang.